naikin saya sebentar. Silakan, Pak. Gimana, Pak? Assalamualaikum. Halo, Pak. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Bang? Itu aja saya mau minta, maksudnya saya mau minta sama Bang Ardi, coba tanyakan itu yang namanya Tuhan Yesus, dia sunat nggak? Kalau dia sunat atau kitan, itu kenapa umatnya kebanyakan tidak sunat atau tidak kitan? Ya, siap. Makasih, Pak ya. Saya tanyakan nanti, insya Allah. Yuk. Oke ya, mari Yuk. Bang Ardi dengan Dayak Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister Bulafa, naikkan saya. Ini Kristen apa? Kristen apa Islam, Bang? Halo, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim ya, Bang? Ya, alhamdulillah Muslim. Ya. Maaf saya lagi baring ini, Bang. Oh iya. Ada yang mau disampaikan sebelum turun, Pak? Silakan. Iya, saya cuma ingin bertanya nanti kalau ada teman-teman saudara kita dari Kristiani gitu kan. Loh. Sembiring, silakan Sembiring. Gimana Sembiring bibiri tepuna? Halo. Ya, open cam dulu, Bang. Bentar Bang ya. Open cam dulu, silakan. Ya udah. Oke, silakan, Bang. Kristen Selamat, Katolik? Bang. Kristen Katolik? Kristen Katolik, ya Katolik. Katolik. Ya. Ya, oke, silakan. Ini kayak mana ini Bang? Dijawab pakai atau memberi pertanyaan? Loh, tadi katanya mau jawab pertanyaan saya. Gimana sih? Pertanyaan, maksudnya iya, pertanyaannya yang mana ini sekarang? Gimana lah? Tadi Karena katanya kan pertanyaannya kan banyak kan udah kan. Jadi yang Oke, pertanyaan saya kan tadi kan Tuhan yang benar. Pertanyaan saya, Anda kan bertuhankan Yesus, betul kan? Ya betul. Nah, Yesus punya roh atau enggak? Punya kan? Oke. Ya. Oke. Yang jadi Tuhan itu yang rohnya Yesus atau yang jasmaninya Yesus, jasadnya Yesus atau dagingnya Yesus? Yang mana yang disebut Tuhan? Yang disebut Tuhan itu adalah rohnya Bang. Oke, rohnya. Berarti dagingnya bukan Tuhan ya? Iya, karena dia kan datang dari surga, awal dari roh, lahir seperti manusia, menjadi manusia. Enggak. Pertanyaan saya, dagingnya ini Nah, Tuhan atau bukan? kalau secara badani tidak, tapi kalau secara rohani Oke. iya. Nah, oke, berarti kesimpulannya rohnya Yesus adalah Tuhan, jasmaninya Yesus bukan Tuhan, kan gitu? Oke, yang digantung di tiang salib, yang dibunuh di tiang salib itu rohnya Yesus atau jasadnya Yesus? Badannya Tuhan Yesus, Ya, badannya Tuhan Yesus. jasadnya Yesus ya, jasad ya. Kalau di Islam jasad ya betul. Nah, jasad atau jasmaninya kan bukan Tuhan, daging kan bukan Tuhan, betul nggak? Iya betul. Nah, berarti yang disalib itu bukan Tuhan. Yang disalib memang manusia. Ya bukan Tuhan kan kesimpulannya. Ya, karena Yesus turun dari surga, datang ke dunia menyerupai manusia. Nah, jadi kesimpulannya yang badani. digantung di tiang salib itu bukan Tuhan kan? Kesimpulannya bukan Tuhan kan? Iya, kalau secara badani ya. Loh, ya memang yang saya tanya itu. Iya betul, itulah makanya saya bilang. Ya kan? bukan Tuhan ya, betul? Ya. Oke. Yesus mati untuk menebus Dosa manusia. Berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan. Nah, kena lagi. Gini Bang.
Gini. Aduh, jujur. Yang mati di tiang kayu salib bukan Tuhan, betul? Yesus mati untuk menebus dosa, betul? Ya betul. Syarat menebus dosa harus mati, betul? Ya betul. Sedangkan yang mati bukan Tuhan, betul? Iya betul. Berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan, betul? Secara badania, betul. Iya Betul? betul. Ya, Betul? tapi biar saya jelaskan Betul lagi dulu ya. kita, betul dulu, sepakat Betul, dulu. betul. Ya, Oke, sepakat. Oke, berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan, sepakat? Kalau itu saya tidak sepakat. Loh, katanya betul barusan. Sekarang gini dia kan gitu. Kalau secara kan saya mau jelasin. Biar saya jelaskan dulu ya. Ya silakan. Kalau Bang. secara badani, cara kita manusia, Hmm, kan, ya. kita menafsirkan Yesus itu bukan Tuhan, gitu Bukan kan. Tuhan. Oh, bukan Tuhan berarti. Dengarkan dulu saya kan gitu. Kalau Iya. secara kita Saya kan manusia, konfirmasi doang, masa nggak boleh sih, Bang? secara pemikiran kita manusia, saya pribadi pun ya, kalau melihat badaninya Tuhan itu memang bukan Tuhan. Loh, badannya Tapi Tuhan memang saya bukan Tuhan. melihat- Gimana sih, Bang? Saya coba. Memang melihat badannya Tuhan itu bukan Tuhan. Gimana ini kalimat itu? Karena kan dia Badannya manusia. Tuhan Kalau kita manusia, bukan kita Tuhan. berpikir manusia kan gini kan. Kalau kita berpikir manusia, kok manusia bisa menebus dosa manusia gitu kan. Enggak, badannya saya tanya, badannya manusia ini manusia bukan? Badannya manusia itu bukan Tuhan gitu kan, betul kan? Enggak, saya enggak tanya itu. Saya tanya gini. Abang manusia kan? Manusia. Badannya manusia itu manusia bukan? Manusia. Manusia. Kalau badannya hewan, hewan bukan? Hewan. Kalau badannya Tuhan, Badannya Tuhan ya Tuhan. tadi Anda bilang badannya Tuhan bukan Tuhan. Gimana itu? Dengarkan itu, makanya dengarkan saya ya, secara dengarkan. Dua kali kena lah. Kalau secara badani kita, badani tahu nggak badani kita, saya bilang ini secara kita Ya. manusia, perpikiran Ya. manusia, ya kan, secara tafsiri manusia itu Tafsiri. Kemiri, tafsiran ya. Tafsiri ya kan? kemiri. Kita manusia ini, Yesus itu bukan manusia. Yesus itu bukan manusia. Ya, kalau secara manusia, pemikiran manusia ya gitu kan. Loh. Ya kita kan Orang manusia, Kristen. kita berdiskusi ini kan manusia yang berdiskusi. Iya, tapi kami melihat Yesus itu bukan secara manusia dia. Loh, berarti Anda bukan manusia. Gimana lah ini? Gini loh, Bang. Makanya kalau kita berdiskusi itu satu-satu gitu kan, dengarkan dulu saya berbicara. Iya, karena lucu aja, Bang. Masa Anda bilang Memang habis iya. Anda bilang sendiri, Anda mengklaim sendiri, Kalau- Anda tolak sendiri, gimana sih? Gini, kalau Kristen ini Bang, kalau ditafsirkan secara ilmiah, memang lucu gitu kan. Lucu. Atau Berarti apalagi- harus apalagi kalau ditafsirkan secara tidak ilmiah, kan gitu? iya, karena Oh. kekristenan oke. itu Tidak masuk akal ya? tidak bisa ditafsirkan secara pikiran. Tidak masuk akal ya berarti ya? Bukan tidak masuk akal, lebih tepatnya di luar masuk akal gitu. Di luar masuk akal. Kalau di luar itu di dalam apa di luar, Bang? Kan dia udah dinamai di luar, ya berarti nggak di dalam lah. Saya Gimana tanya, ya, Bang, ini? kalau di luar masuk akal, itu masuk akal atau tidak masuk akal? Tidak masuk akal secara manusia. Iya, berarti benar saya di awal tadi, tidak masuk akal kan? Iya, karena Berarti pemikiran orang-orang abang Kristen, pemikiran manusia, bukan berarti pemikiran kesimpulan roh. kesimpulan Anda, orang-orang Kristen itu tidak masuk akal. Kalau kami masuk kalau secara saya tidak berpikir secara manusia, Bang. Ini gimana, host? Kenapa malam ini saya dapat yang kayak gini? Ini Gini, kenapa, host? ingat itu makanya. Kan gini, host, izin dulu ya, host ya. Kalau maunya kita ini berdiskusi kan. Kalau memang satu berdiskusi, yang satunya mohon maaf dulu kan, mendengarkan dulu lah gitu. Iya, kan. iya, Jangan iya, iya. kenal gitu kan. Ya, tapi jangan panjang-panjang lah, Bang. Panjang Karena banget, abang Bang. tadi pun sama Bang siapa tadi? Oh, saya nggak pernah panjang. Saya tuh tanya, silakan jawab. Tanya, silakan jawab. Kan gitu saya. Oke, Saya oke. nggak pernah panjang. Gini, kami percaya Yesus itu bukan secara badani, Bang.
secara apa? Secara roh, secara Dimana perbuatan apa? dia. Oke. Dimana apa definisi percaya secara badani dan apa definisi percaya secara rohani? Apa definisinya? Secara rohaninya banyak perkara-perkara yang luar biasa yang dilakukan Tuhan Yesus semasa dia hidup sampai dia naik ke surga. Enggak, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, apa definisi percaya secara rohani dan apa definisi percaya secara jasmani? Kan udah saya jawab. Kalau secara rohani dan jasmani kami mempercayai Yesus itu Tuhan melalui perbuatan-perbuatan dia semasa dia hidup sampai detik ini. Bang, Nah, kepercayaan itu letaknya di mana sih, Bang? ya di hati, Bang, di hati. Di hati, Jangan- di hati, Iya, betul. di hati ya. Nah, di hati itu abstrak atau non abstrak? Abstrak atau non abstrak? Kalau di sini saya kurang tahu juga sih abstrak dan non abstrak itu apa gitu kan? Gimana ya bahasanya? Oke, saya perbaiki ya. Kayak mana? Diapakan Lah, dulu dia? aku yang bingung. Nah, itulah. Nah, Bingung, itulah Bang. keunggulan Anda. Abstrak itu, Bang, abstrak itu nggak kelihatan. Abstrak itu nggak kelihatan. Oh, berarti kalau non abstrak itu kelihatan gitu. Ya, Oh, berarti non abstrak lah, Bang, gitu. Karena kelihatan kan perbuatan dia kan itu yang dia lakukan kan? bukan perbuatannya. Usaha untuk mempercayai, untuk mempercayai itu abstrak, Bang. Paham? Betul, Misal betul. gini, Anda percaya nggak bahwasanya Yesus Tuhan? Percaya. Nah, coba tunjukkan hati Anda sekarang bahwasanya di dalam hati Anda ada tulisan percaya. Tunjukkan. Coba mana hati Anda? Tunjukkan sini. Gak kelihatan kan? Iya. Ya, itu nggak kelihatan, betul. Nah, itu yang saya maksud. Beh. Oh, itu abstrak non abstrak ya. Oh. Memang ya kalau itu secara abstrak lah gitu kan. Karena nggak kelihatan kan. Abstrak, bukan Ya. asak, bukan atrak. Yalah, Abstrak. apalah itu ya kan, aku pun kurang tahu kalau masalah-masalah itu, Bang, gitu kan. Terus gini, kalau secara tafsiran, secara pikiran ataupun pengetahuan-pengetahuan apa ya, pengetahuan secara manusia itu memang Yesus itu akan kita sangkal bahwa dia itu Tuhan. Hah? Akan kita sangkal dia Tuhan. Iya, kalau kita berpikiran secara Berarti manusia. Anda menyangkal Yesus Tuhan. Kalau saya berpikiran secara manusia, tapi saya berpikiran secara roh. Loh, rohnya manusia apa bukan? Saya tanya, roh Anda roh manusia roh atau mana bukan roh manusia, manusia? Hah? Roh mana manusia? Loh, Kalau enggak, manusia saya kan tanya. badan. Saya tanya, roh Anda itu roh manusia atau roh malaikat? Ya roh itu kan dari surga ya, malaikat juga Enggak, lah. saya tanya, Termasuk hewan malaikat punya roh juga. enggak? Hewan punya roh enggak? Hewan. Kalau itu saya kurang tahu, Bang. Loh, Karena di Alkitab kami tidak ada dikatakan roh. aduh, hewan punya jasad enggak? Punya daging enggak hewan? Ada. Nah, hewan bisa mati enggak? Bisa. Apa definisi mati? Ya meninggal kan gitu. Iya, apa definisi meninggal? Ya nggak bernapas lagi, cuman lagi. Ya gitu. Iya, kesimpulannya Nah. apa? Yang berkaitan dengan roh ini apa? Berpisahnya, Ya, meninggal. berpisahnya antara roh dengan jasad, paham? Iya, kalau Yang disebut meninggal atau mati itu berpisahnya antara roh dengan jasad, paham? iya. Nah, sekarang saya tanya, kalau Bang. sesuatu Bentar, bisa bentar. meninggal, Bentar. Jadi kalau hewan itu dia mati atau meninggal? aduh kok malah ke situ ya Allah. Kan Astagfirullah. saya tanya dulu, kenapa bisa tadi kan roh itu? Allahu Akbar, la Kalau haula wala bisa quwata illa secara apa kan gitu? Yang saya tanya ini, Astagfirullahaladzim. binatang itu meninggal atau mati? Kalau manusia kan meninggal kan? Ya betul kan? Iya kan? Aduh, Betul apa kacau enggak? kali, Pak. Coba Bang jawab dulu.
kenapa sih harus kayak gini, host? Kenapa sih? Kenapa? Kenapa gitu loh? Kenapa? Jawab. Pertanyaan Di mute itu, di mute, dibuka dulu mute-nya. Kenapa? Woi, Apalagi pertanyaan besar nanti. Iya. kenapa sih harus kayak gini? Kenapa? Coba kenapa gitu loh. Kan itu pilihan abang. Kan abang yang milih. Iya betul. Iya Pak, betul. pilihan saya udah lampu sekali, Bang. Iya betul. Kacau. Ampun deh. Kenapa yang dibahas harus mati dan meninggal sih? Kenapa? Bukan itu bahasanya. Karena tadi kan abang bilang roh. Kan kita ini pembahasan roh kan gitu kan. Betul nggak? Aduh, kenapa kok konsentrasinya ke situ sih, fokusnya? Kenapa? Ya udah ayo kita konsentrasi kemana lagi ayo. Aku tak kenal abang ayo mari. Aduh, hancur kali, Bang. Jangkrik. Yuk, lanjut mari. Kita aku jawab pertanyaan abang itu. Apaan dari tadi ditanya nggak jawab? Iya. Pula yang nggak ku jawab kan ku jawab kan gitu. Aduh, sakit bah palaku bah. Gimana ini? Jangkrik. Oke. Saya tanya sekarang. Yo. Oke ya. Sesuatu bisa dikatakan mati, ya kan? Itu berarti sesuatu tersebut berpisah antara roh dengan jasad. Paham nggak? Ya betul. Secara daging gitu kan? Ya betul. Secara daging, roh dengan jasad. Dasar kan daging bang kan betul. Allahu Tubuh, kan? Akbar. Iya, tapi bukan daging doang, ada rohnya. Iyalah. Ya kan dia abang bilang tadi roh keluar berpisah dengan jasad kan gitu. Aku bilang kan jasad kan itu kan. Sekarang saya tanya, roh Anda itu, roh Anda itu roh manusia atau roh hewan? Roh manusia. Nah, gitu dong. Anda tadi bilang secara manusia itu nggak bisa. Lalu secara apa? Kalau nggak bisa secara manusia, Yesus Secara bisa dipahami iman, secara apa? Secara iman dan kepercayaan. Oh, berarti meskipun tidak sesuai dengan fakta, intinya, kesimpulannya, pokoknya, meskipun salah, pokoknya Yesus diimani sebagai Tuhan, gitu ya? Iya. Iya, meskipun nggak sesuai dengan fakta, ya kan? Maksudnya nggak sesuai fakta itu apa bang? Coba sebutkan dulu faktanya yang mana yang nggak sesuai. Fakta, kenyataan secara ilmiahnya, Yesus Tuhan bukan? Kenyataannya. Di sinilah tata letak salahnya bang. Tata letak. Kalau abang menafsirkan Kristen itu Yesus itu. Iya. Kok bisa tata letak gitu bang bahasanya bang? Karena abang menafsirkannya secara ilmiah bang. Kalau secara ilmiah kekristenan itu nggak bakal nemu bang. Betul. Oh berarti orang-orang Kristen nggak ilmiah? Kami nggak secara ilmiah kami. Iya berarti kesimpulannya orang-orang Kristen itu tidak ilmiah. Iya kami tidak secara ilmiah mempercayai. Berarti tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal. Oke, berarti orang Kristen itu berarti orang-orang yang masuk agama Kristen berarti adalah orang-orang yang nggak masuk akal, begitu? Memang iya kami kalau kita secara memikirkan Yesus itu nggak secara akal nggak bakal ketemu gitu, betul nggak? Nah, betul nggak? Makanya itu jangan secara akal dipikirkan bang. Iya. Secara akal Intinya imani saja Yesus itu Tuhan meskipun sesungguhnya Yesus bukan Tuhan. Intinya imani saja, pokoknya Yesus Tuhan gitu ya. Gini bang ya. Kenapa kami berlandaskan secara iman? Kami bilang kan, kenapa kami berlandaskan percaya itu secara iman? Iya. Karena kan udah aku bilang dari tadi kan, karena kami percaya akan perbuatannya semasa dia hidup dulu sampai sekarang gitu. Semasa dia hidup dulu sampai sekarang. Emang berarti dari dulu Yesus hidup. Ya memang hidup sampai sekarang dia hidup. Berarti nggak pernah mati Yesus.
memang nggak mati. Oh, berarti yang Rohnya disalib yang bukan nggak Yesus. mati. Apa? Berarti yang disalib bukan Yesus. Gini bang, gini ya. Gini, ini kan Kena lagi. Aku mau ngomong nih, Os. Aku mau ngomong. Gini, Ya silakan, gini ya. silakan abang. Enggak, maksudnya kan dia kan langsung ketawa kan gitu kan, enggak seru Ya, gitu. ya, oke. Gini. Bang Ya udah, Ardi, nggak seru, silakan. ya. Oke, silakan. Iya, soalnya Di abang ini Alkitab serius pun- Bang Ardi. Iya, dikatakan silakan, pun Bang, di silakan. Alkitab, memang Yesus itu mati secara badani tapi hidup secara rohani, Bang. Secara roh dia hidup tapi badan dia memang mati. Karena apa? Karena badan itu tidak kekal, roh itu yang kekal. Berarti yang Tuhan itu yang rohnya. Iya. Yang jasadnya bukan Tuhan. Ya bukan, kan udah aku bilang tadi Oke. bukan, Bang. Berarti Karena dosa badan itu Anda kan nggak kekal, gitu. berarti dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan. Ya Tuhan yang nebus. Loh, yang mati Tuhan atau bukan? Tidak. Kalau badannya tidak, tapi rohnya. Bukan Tuhan kan? Oke, bukan roh. Tuhan kan? Oke. Yang mati itu apa tujuannya badan itu mati? Tujuannya apa? Untuk Untuk menebus. menebus dosa kan? Menebus. Ya betul. Berarti ini bukan Tuhan kan yang menebus dosa? Kalau gini Bang ya, aku berpikir serius sekarang kita Kena ini. lagi. Enggak, bukan kena ini, bukan kena. Karena kita ini Bukan kena, iya, bukan belum kena. sepaham kita, belum sepaham kita gini. Iya, iya. Gini kan, bilang tadi kan gini. Kalau badan itu tidak kekal, Yesus datang dari surga, diturunkan oleh malaikat ke Bunda Maria. Enggak, saya nggak tanya itu, Bunda kejauhan. Maria. Dengarkan dulu. Aduh, Secara kejauhan, nggak nyambung. Enggak, betul. Dengar dulu. Udah. Dia Dengar dia ceramah hidup kayak di di gereja aja. Ini bukan gereja, Bang. Ini bukan gereja. Kalau kayak gitu Bang, nggak bakal nemu kita jawabannya. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Secara badannya tidak. Memang Berarti bukan badannya yang Tuhan. mati. Berarti Iya. bukan Tuhan. Nah, apa tujuannya yang bukan Tuhan ini mati? Untuk menebus dosa manusia, Bang. Oh, berarti tujuan yang bukan Tuhan ini mati untuk menebus dosa manusia. Betul. Berarti bukan Tuhan kan? Yang menebus dosa bukan Tuhan kan? Iya, yang bukan Tuhan. Iya, berarti Badannya, dosa Anda badannya. ditebus oleh yang bukan Tuhan kan? Tuhan. Ya. Yang menebus Tuhan. Tuhan itu kan bukan badan, Bang. Karena Tuhan kan bukan badan, bukan seperti manusia. Karena kan Tuhan nggak bisa kita samakan seperti manusia, Bang. Allahu Betul nggak? Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa sih? Kenapa kok harus kayak gini tuh, kenapa gitu loh? Gini Bang ya. Tunggu, sekarang hari apa? Tunggu, aku lihat dulu. Tunggu, hari apa sekarang? Tunggu dulu. Tengok. Hari Senin loh, 14 Oktober loh ini. Jadi kenapa kok aku harus menerima seperti ini? Kenapa? karena abang yang nggak mengerti apa yang saya maksud, gitunya. Kok aku pula yang nggak ngerti? Karena abang terus bertahan dengan argumen abang, gitu. Denisa mau masuk nggak? Betul. Masuk deh. Udah, capek aku lah. Oke, aku masuk ini ya. Ini teman-teman Iya, Lisa Winner Official, boleh di follow juga bagi teman-teman yang ingin punya penghasilan tambahan, bagi bapak-bapak yang ingin punya penghasilan ya, ibu rumah tangga tanpa meninggalkan tugas utamanya ya, dan juga anak-anak kuliahan tanpa menunggu transferan dari orang tua ya. Boleh langsung dibantu di follow, bukan dibantu ya, tapi kalian bagi yang butuh ya penghasilan tambahan, masuk aja ke Lisa Winner Official, masuk ke DM-nya, katakan mau atau bagaimana caranya, tanya aja di situ, masuk ke DM teman-teman. Bagaimana caranya, nanti kami akan bimbing. Di situ sudah ada admin saya yang mengelola teman-teman untuk Lisa Winner Official, yang mana memang orang-orang yang sudah ahli di bidangnya teman-teman. Jadi langsung saja masuk ke DM Lisa Official, tanya bagaimana caranya bagi teman-teman yang bapak-bapak rumah tangga ingin punya penghasilan tambahan ya, atau ibu rumah tangga yang ingin punya penghasilan tanpa harus nunggu dari bulanan dari suami, seperti itu ya, mau beli barang tanpa harus minta pada suami. Nah, teman-teman bisa langsung masuk ke Lisa Winner Official. Bagi teman-teman yang masih kuliah, masih sekolah,
ingin punya penghasilan tanpa minta dengan orang tua, masuk ke Lisa Winner Official, tanyakan di DM-nya, masuk ke DM, di situ nanti akan dijawab oleh admin kami. Yang mana di situ akan dibimbing sampai bisa punya penghasilan, teman-teman. Mulai dari 400.000 per hari hingga jutaan, langsung masuk ke DM-nya, teman-teman. Jadi Lisa Winner Official ini itu udah ada yang mengelola admin kami, teman-teman. Jadi langsung masuk aja ke Lisa Winner Official, tanyakan bagaimana caranya bisa punya penghasilan mulai dari 400.000 per hari hingga jutaan. Langsung masuk ke Lisa Winner Official, masuk ke DM-nya, teman-teman. Di follow dulu Lisa Winner Official-nya, teman-teman. Oke, gitu aja Bang Ardi. Silakan dilanjut Bang Ardi. Bang Sembiring, Iya bang. pernah makan bodrek 3 kilo nggak? Enggak lah bang. Mau nggak nyoba bang? Enggak lah. Karena Aku masih udah sehat. 6 kilo nih aku makan barusan. Iyalah, karena abang kan udah mulai sakit. Kok aku iya. Ya kan? Kalau saya Iyalah minum sakit. obat. Iyalah sakit Iya kan? kepala lah gara-gara abang dari tadi ditanya kemana-mana. Iya. Bah, Sekarang dan saya mau bahas juga tadi yang abang bahas tadi sama siapa itu loh bang, sama siapa tadi tuh si bapak itu tadi lah. Tadi abang kan bahas tentang Yohanes 4 ayat 22 kan bang. Udah ini pusing lagi kepalaku kalau ke situ. Kenapa pula pusing? Itu aja, Bang. Abang. Abang Tepura. Abang Tepuna. Abang bahas yang dengan abang aja sekarang, yang mau abang bahas saja. Tema iya, kita ya. di sini kan Nah. Tuhan yang benar. Abang bahas itu Sekarang aja, gini. jangan bahas orang lain. Orang yang udah lewat iya. tuh jangan dibahas lagi. Bahas yang ke depan, Oke, Bang. siap. Iya, ya, siap. Jangan fokus Sekarang ke masa gini, lalu, aku- fokus ke masa depan. Yo, sekarang aku mau nanya juga sama Bang Ardi. Bang, kalau saudara